Yesus. Judul khotbah saya adalah Merdeka Saat Berlari Kepada Yesus. Kita akan baca dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Kampung Bira ya, selamat. Makasih Bella sudah typing ayatnya. Kalau bisa typing judulnya Merdeka Saat Berlari Kepada Yesus. Kita akan baca Matius 11 ayat 28. Saya akan bacakan buat kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, banyak orang salah mengerti. Mereka merasa bahwa kalau mereka punya segala sesuatu, mereka tinggal di negara maju, mereka ada di istilahnya banyak harta benda, mereka akan menjadi orang yang berbahagia. Tetapi fakta kehidupan ini Bapak Ibu saudara-saudara membuktikan bahwa kekayaan, kemajuan, ya makasih Ibu Lita, makasih Saudara Bella sudah typing judulnya. Kemajuan tidak menjamin ya kita menjadi orang yang bahagia. Saya pernah membaca satu artikel dan Bapak Ibu saudara-saudara di situ diceritakan tentang seorang gadis di Jepang. Seorang gadis yang cantik sekali, saudara-saudara. Nah, satu waktu timbul jerawat di mukanya, ya. Timbul jerawat di mukanya dan Bapak Ibu saudara-saudara tahu ya apa yang dia lakukan. Dia begitu stres sampai bunuh diri oleh karena ada satu jerawat timbul di mukanya, ya. Padahal dia tinggal di Jepang, di negara yang maju, yang punya segala sesuatu, dan dia bukan orang yang miskin atau menderita. Dia orang berhasil, tetapi hanya karena satu jerawat saja, ya, hanya satu jerawat dia bunuh diri. Itu membuktikan bahwa kemajuan, kekayaan, keberhasilan bukan menjadi kunci untuk kita menjadi orang yang berbahagia, ya, orang yang menikmati kehidupan ini, ya. Hari ini ayat firman Tuhan yang kita baca, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya Yesus yang bisa memberikan kita kelegaan, sukacita, damai sejahtera, ya. Itu sebabnya kenapa betapa pentingnya kita berlari kepada Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, karena lewat media ini kita setiap hari datang kepada Tuhan. Saya bisa katakan setiap hari kita berlari kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya itu akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang merdeka, kehidupan yang berbahagia. Kita mulai melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Karena itu betapa pentingnya kita berlari kepada Tuhan dan kita menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan, Alkitab menasihati kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu saudara, ada banyak orang, termasuk orang Kristen, yang masih terus tidak menyerahkan kekhawatiran sekalipun dia datang kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi yang lucu sebenarnya Bapak Ibu saudara, tapi itu menjadi gambaran dari ada banyak orang Kristen di dunia ini, yaitu ceritanya ada seorang bapak di kampung saudara-saudara, di pedesaan, ya. Jadi ada banyak keterbatasan, ya, orang membawa barang dengan memikul di bahu mereka. Dan ada seorang bapak yang satu hari dia pulang dari kebun, ya, dan dia pikul banyak sekali barang. Ada pisang, ada kelapa, ada ubi-ubian. Dia pikul saudara begitu berat. Dan waktu dia sedang jalan pulang ke kampungnya, mendadak ada sebuah pick up yang sedang lewat, ya. Ada sebuah pick up yang sedang lewat dan ternyata tetangga dari bapak ini, karena lihat bapak ini pikul barangnya terlalu berat, dia berhenti dan dia bilang, "Pak, ayo naik Pak, naik aja."
nanti saya antar ke rumah ya. Dan singkat cerita dia naik dan sopir ini mulai jalan. Dan waktu dia lihat kaca di tengah, saudara-saudara, kaca untuk lihat ke belakang, dia kaget karena bapak itu berdiri di pick up itu dan bapak itu sambil terus memikul bebannya tadi, memikul beban yang dia bawa tadi. Dan sopir ini langsung berem dan dia berhenti dan dia keluar. Dia bilang, "Pak, Bapak tidak usah lagi pikul ya barang-barang itu. Bapak taruh saja di pick up, taruh saja di bawah, nanti sampai baru Bapak angkat lagi." Kemudian orang ini berkata begini, "Pak sopir, saya sendiri sudah berterima kasih, saya sudah bisa naik pick up untuk pulang. Saya tidak mau lagi taruh barang-barang ini di pick up. Nanti pick up ini jadi terlalu berat." Nah, ini adalah gambaran dari ada banyak orang Kristen yang ikut Tuhan. Tuhan bilang serahkan, tapi dia masih terus pertahankan bebannya. Dia masih pikul sendiri, dia masih terus bergumul sendiri, dia masih berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Nah, itu yang membuat Bapak Ibu saudara-saudara kita tidak menikmati kita tidak menikmati kebebasan, kemerdekaan yang Tuhan inginkan bagi kita. Iya, salam Pak Liman Galingging ya, Tuhan berkati, selamat bergabung lagi. Permisi saya minum dulu. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu saudara-saudara kita benar-benar menjadi orang Kristen yang merdeka, menjadi orang Kristen yang menikmati kehidupan ini. Memang saudara, kita hidup di tengah dunia yang berdosa. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, dan karena dunia ini berdosa, kita masih mengalami dampak daripada dosa, yaitu penderitaan. Karena kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat 19, firman Tuhan sudah jelas menunjukkan kepada kita bahwa waktu manusia berdosa, manusia Adam dan Hawa berdosa, manusia dikutuk dengan penderitaan. Dalam ayat 17 dan ayat sampai 19 saya bacakan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Jadi saudara, kita menderita oleh karena dosa Adam dan Hawa. Dampaknya sampai sekarang kita masih terus bergumul. Tetapi orang percaya harus sadar bahwa kedatangan Kristus, Yesus datang untuk memerdekakan kita, Yesus datang untuk membebaskan kita, Yesus datang untuk membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang luar biasa. Tetapi saya dan saudara harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Nah, mari kita akan lihat ada dua hal yang kita bisa belajar dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, merdeka saat berlari kepada Yesus, karena kita semua letih dan berbeban berat. Firman Allah berkata, Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ya. Nah, Yesus sendiri menyadari bahwa manusia, saya dan saudara ini letih lesu dan berbeban berat. Ya, saudara suka atau tidak suka, saudara sedang menghadapi satu kehidupan yang penuh dengan beban berat. Kita menderita di tengah-tengah dunia ini. Saya coba untuk melihat kata letih lesu di dalam bahasa Yunani. Kata yang dipakai adalah kopeaho. Kopeaho itu Bapak Ibu saudara, bukan saja berarti letih lesu, tetapi juga mempunyai arti bekerja keras. Jadi kita betul-betul sebagai manusia yang hidup di tengah dunia yang berdosa, kita harus bekerja keras, kita harus berjuang dengan keras, ya. Karena ini
adalah keadaan yang sedang kita hadapi, dan Yesus sendiri mengatakan itu, bahwa kita letih lesu oleh karena kehidupan ini, dan hanya Tuhan yang dapat menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar buat saya dan saudara. Kata kopeaho ini juga mempunyai arti bersusah payah. Ya, bersusah payah. Kita sedang ada dalam satu keadaan dunia yang kita harus susah payah berjuang. Ya, itulah keadaan dunia ini. Saya dan saudara harus sadar, kalau tanpa Tuhan kita akan terus menderita oleh karena keadaan dunia ini. Itu sebabnya Yesus datang untuk kita. Dan Yesus mau supaya kita sadar, tanpa Tuhan kita semua adalah orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat. Kita perlu Tuhan untuk menolong saya dan saudara. Kita perlu Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan ini, ya. Nah, itu sebabnya orang selalu berkata, Bapak Ibu saudara, bahwa masalah itu bukan saja terjadi buat orang yang tidak percaya, tetapi juga terjadi buat kita yang percaya. Karena itu yang tadi saya bilang, dampak daripada dosa. Kita perlu untuk berlari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, karena manusia tidak mampu dengan kekuatannya sendiri, ya. Manusia tidak mampu, ya. Kata kopeaho ini juga mempunyai arti yaitu bekerja dengan usaha yang melelahkan, ya. Kita berjuang untuk menghadapi kehidupan ini, dan kita harus akui kita capek kadang-kadang dalam apa yang kita perjuangkan. Saya maksud saya adalah, jangankan kepada jemaat, kita pendeta pun kita sadar kadang-kadang kita capek, ya, kita lelah. Karena itulah kita sedang hidup di tengah-tengah dunia, dan Tuhan mau supaya kita sadar. Itu sebabnya cara terbaik adalah kita berlari kepada Tuhan, kita berlari kepada Dia. Saya teringat akan anak bungsu yang pergi meninggalkan ayahnya, yang Yesus ceritakan, ya, dalam perumpamaan anak terhilang, ya. Dan dengan jelas di situ bahwa anak bungsu itu pergi menghabiskan seluruh harta yang diberikan oleh bapaknya kepada dia, dan dia lelah, dia capek. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia pulang kepada Bapa, dan waktu dia pulang kepada Bapa terjadi pemulihan segala sesuatu, Bapak Ibu saudara. Tetapi ini cerita itu juga mengingatkan kita tentang anak sulung. Ya, anak sulung adalah seorang anak yang ada di rumah. Anak sulung adalah seorang yang melayani Bapa. Alkitab mengatakan bahwa dia baru pulang dari ladang. Dia seorang pelayan Bapa, tapi dia juga lelah, dia juga capek. Persoalannya apa? Karena dia salah tentang bapaknya, dia salah mengerti tentang bapaknya. Dia berpikir bahwa bapaknya begitu kaku, bapaknya begitu ketat, sampai dia bilang, tidak pernah seekor kambing pun, anak kambing pun Bapak berikan untuk aku bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Nah, saya mau katakan, hati-hati, kita bisa menjadi orang Kristen yang seperti anak bungsu yang terhilang, ya, tapi kita juga bisa menjadi anak sulung yang terhilang di rumah Bapa. Ya, ini adalah gambaran dari orang percaya. Bahkan ada penafsir yang mengatakan ini adalah gambaran daripada orang-orang yang juga melayani Tuhan. Dan sindiran dari Yesus dengan cerita itu adalah kepada orang Yahudi. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang disayangi oleh Tuhan. Mereka adalah bangsa yang dipilih untuk menjadi kesaksian dan tanda ajaib. Tapi mereka juga terhilang di dalam rumah Bapa. Hati-hati, kita bisa terhilang di dalam rumah Bapa. Itu sebabnya kita perlu sadar bahwa kita tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita perlu berlari kepada Tuhan. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa campur tangan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, saya sendiri bisa bersaksi kepada saudara. Saya sudah melayani Tuhan, kalau tahun depan itu sudah 30 tahun.
Jadi artinya 29 tahun. Tapi saya sadar bahwa dulu pun saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri. Saya menjadi letih, saya menjadi capek dengan kehidupan ini, capek dengan mengurus keluarga, capek mengurus anak-anak, capek untuk bergumul dengan ekonomi. Tapi saya belajar satu hal, waktu saya berlari kepada Tuhan, ya, secara khusus saya bisa bersaksi setelah saya mulai mengerti tentang bagaimana meluangkan waktu 1 jam dengan Tuhan setiap hari dalam keluarga kami menyembah Tuhan. Saya mulai menikmati bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidup kami, bagaimana Tuhan menolong kami sekalipun penghasilan kami terbatas, tapi mujizat Tuhan terus terjadi, mujizat Tuhan terus dinyatakan, saudara, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu hanya mau kita lari kepada Dia, lari bahwa kita tidak mampu, kita bisa menjadi orang yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Saya waktu jadi gembala, ya, waktu di Maluku Utara, Bapak Ibu Saudara, saya bilang kepada jemaat, saya katakan kepada mereka, saya tidak mau menjadi stres dengan jemaat, saya tidak mau terjadi beban buat, ya. Kenapa? Karena kalau saya stres, saya tertekan dengan pelayanan, saya menjadi tidak kreatif, saya tidak menikmati pelayanan. Jadi saya berkata, saya mau menikmati pelayanan, saya mau kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Apapun tantangan, apapun masalah, belajar berserah kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, waktu saya belajar berserah kepada Tuhan, teristimewa yang tadi saya bersaksi, saya mulai belajar untuk berserah kepada Tuhan, untuk hidup saya, untuk rumah tangga saya, untuk ekonomi saya, untuk anak-anak saya, untuk masa tua saya. Saya mulai belajar menikmati semua yang terbaik yang datang dari Tuhan. Karena kalau kita berlari kepada Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan, kita tidak pernah dipermalukan. Tadi kesaksian Bu Gemeida itu luar biasa. Tuhan itu tahu, Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu pergumulanmu, saudara, baik yang ada di Komal maupun di bawah. Amen. Tapi Tuhan hanya minta engkau berlari kepada Dia, karena Dia mengundang engkau. Dia mengundang kita. Dia berkata, marilah, datanglah. Kalau kita tidak datang, itu bukan salah Tuhan. Kalau kita tidak diberkati, itu bukan salah Tuhan. Kalau kita tidak bahagia, itu bukan salah Tuhan. Kalau kita tidak lihat mujizat, bukan salah Tuhan, itu salah kita. Kita yang tidak berlari kepada Tuhan, sehingga kita hanya berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Dan pada akhirnya kita menjadi capek, kita menjadi lelah, kita menjadi stres, kita menjadi putus asa, kita menjadi pahit, kita menjadi negatif, ya. Saya belajar satu hal yang ini saya bagikan. Jangan bangun setiap pagi dengan saudara rasa kejengkelan, kejengkelan kepada suami, kejengkelan kepada anak, kejengkelan kepada kondisi apapun terjadi. Belajar untuk berkata, Tuhan engkau baik, aku percaya engkau pasti memberkati aku. Aku datang kepada engkau, aku menyerahkan segala kekhawatiranku, segala ketakutanku, segala kebutuhanku, segala kerinduanku, segala keinginanku. Ya, saya ingatkan Daud dalam Mazmur 37 ayat 4, dia berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bangun setiap pagi bergembira karena Tuhan, maka engkau akan melihat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, merdeka saat berlari kepada Yesus, karena Yesus yang memberikan kelegaan kepada kita. Saya akan bacakan lagi Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kepuasan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Hanya Tuhan yang bisa. Tapi caranya adalah kita terus berlari, terus datang. Datang dengan iman, datang dengan sukacita, datang dengan penuh keyakinan. Sekali lagi, jangan datang seperti anak sulung, bahwa dia tidak bisa meminta
anak kambing pun, engkau punya Bapa yang paling baik. Engkau punya Bapa di surga yang terbaik, yang sangat mengasihi engkau, yang sangat peduli dengan engkau. Yes, Bapa itu berkata kepada anak sulung, apa yang menjadi milik aku juga adalah milik kamu. Ini harus menjadi apa yang harus kita yakini dan kita percaya, dan kita datang kepada Bapa. Katakan kepada Bapa, apapun kebutuhanmu, pergumulanmu, apa yang engkau inginkan, katakan itu dengan iman. Ya, saya coba untuk melihat kata Yunani untuk memberi kelegaan. Itu berasal dari kata Yunani anapowo. Anapowo itu Bapak Ibu Saudara bukan saja memberi kelegaan, tapi anapowo juga mempunyai arti menyegarkan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita berlari kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kesegaran, sukacita, keluasan hati, kebahagiaan. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita, saya dan saudara. Ya, beberapa 1 bulan yang lalu saya ke Maluku Utara dalam pelayanan, dan saudara, saya bertemu lagi dengan seorang saudara-saudara yang sudah berumur. Saya kenal baik, bukan jemaat saya, tapi saya sering doakan mereka. Dan saya ketemu dengan dia, saya dengan istri, ya, dengan teman pendeta ketemu dia. Ya, saudara-saudara, waktu kami bertemu dengan dia, dia kaget dengan saya dan juga istri. Dia bilang, luar biasa ya, sudah berapa tahun kita tidak ketemu, tapi Pak Pendeta masih segar, masih penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan kesehatan. Dia lihat saya dan dia berkata, wah, luar biasa Pak Pendeta. Saya bilang, semua karena Tuhan. Waktu kita berlari kepada Tuhan, saya mau katakan kita menjadi orang percaya yang penuh dengan sukacita. Hidup ini penuh dengan tantangan. Saya tidak pungkiri itu. Saya tidak percaya dengan Injil kemakmuran yang berkata bahwa kalau ikut Tuhan tidak susah, tidak ada masalah, tidak miskin. Saya tidak percaya itu. Saya percaya kita diberkati, itu benar. Iya, saya percaya itu. Tapi tantangan itu masih ada, pergumulan masih ada, masalah masih ada. Tapi kalau engkau berlari kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi orang percaya yang segar, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Uang mungkin tidak ada, tapi engkau penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Nah, kata anapowo juga mempunyai arti menghibur. Menghibur saya dan saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan, sudah pasti Tuhan akan menghibur kita. Ya, apa yang terjadi dengan Bu Gem Ermina, Tuhan sedang menghibur, Tuhan sedang memberikan kelegaan, ya, sukacita kepada Bu Gem Meida. Ya, Tuhan itu baik, saudara. Ya, Tuhan itu luar biasa baik, sangat baik, terlalu baik, luar biasa baik dalam hidup kita. Karena Tuhan itu, sebenarnya Tuhan tahu kok. Tuhan tahu ada berapa uang di dompetmu. Tuhan tahu engkau punya kesulitan apa dalam rumah tanggamu. Tuhan tahu kesulitanmu dengan kesehatanmu. Tuhan tahu. Tuhan tahu pergumulanmu dengan anak-anak. Yang penting adalah kita lari kepada Dia, kita serahkan sepenuhnya kepada Dia, kita mempercayakan. Dan jangan lagi pikir, ya, jangan lagi. Seringkali ada banyak orang Kristen, dia sudah datang kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, setelah dia doakan, dia pikirkan caranya. Ya, bagaimana ya Tuhan tolong saya, ya, saya butuh ini. Ya, saudara tidak usah sibuk dengan cara. Itu Tuhan punya 1000 cara. Saya senang dengan ada ungkapan yang sering saya katakan, sekalipun iblis tutup 1000 jalan, tapi kalau Tuhan buka satu jalan, jalan itu jalan berkat. Kalau Tuhan buka jalan, itu jalan keberhasilan, jalan kesuksesan, jalan kelimpahan. Yang penting kita datang kepada Dia dan kita serahkan. Jangan pernah pusing dengan caranya. Biarkan Tuhan, karena Dia maha kuasa. Dia punya cara, Dia punya 1001 cara untuk menolong kita. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia Allah yang baik, Dia terlalu baik. Hanya perlu adalah kita datang kepada Dia, percaya kepada Dia, berserah kepada Dia. Nah, saudara, kata arti lain dari kata anapowo juga adalah beristirahat. Ya, beristirahat. Ya, ini
saudara mungkin pikir apa sih maksud Tuhan dengan datang dan beristirahat di dalam Tuhan, ya. Nah, saudara, ini adalah satu kata yang penting, saudara. Sebagai orang Kristen kita sadar bahwa Tuhan mau kita beristirahat di dalam Dia. Apa maksudnya beristirahat di dalam Dia? Itu yang dikatakan oleh penulis Ibrani dalam Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Ibrani 4 ayat 10 sampai 11. Di firman Tuhan berkata, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, perhentiannya ini huruf besar, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah, saudara, ini penulis Ibrani sedang berbicara tentang orang Israel. Harusnya orang Israel itu keluar dari Mesir, ya, dan mereka pergi ke tanah Kanaan untuk mereka beristirahat. Apa maksud beristirahat? Yaitu menikmati. Apa itu perhentian? Menikmati semua yang terbaik. Nah, kata perhentian ini juga sedang berbicara tentang sabat, ya. Sabat perhentian. Tuhan bekerja 6 hari dan pada hari ke-7 Tuhan berhenti. Itu bukan maksud bahwa itu ada sesuatu yang seperti apa, tapi itu bicara tentang waktu hari itu atau waktu itu kita berserah, berhenti dari segala sesuatu dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita beristirahat, kita percaya, ya, kalau kita sudah berdoa kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti sembuhkan kita, Tuhan pasti berkati kita, Tuhan pasti buka jalan buat kita, Tuhan pasti akan melakukan mujizat-mujizat besar. Tugas kita adalah beristirahat di dalam Dia, berhenti dan berserah kepada Tuhan. Ya, ada orang yang menggambarkan seperti saudara berenang di air di kolam yang berenang di sungai yang agak dalam dan sedikit ada arusnya. Saudara tidak perlu berusaha, biarkan tubuhmu dibawa untuk menikmati keindahan sungai itu, ya. Tetapi sekali lagi, ada banyak orang seperti orang Israel. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi mereka belum masuk ke Kanaan, ya. Almarhum Pendeta Petrus Agung berkata, hanya dibutuhkan 1 malam untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Tuhan membunuh semua anak sulung Mesir dan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi dibutuhkan 4 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari Israel, yaitu pola pikir, cara hidup, cara berpikir yang salah, sehingga ada banyak orang Kristen yang tidak bahagia, banyak orang Kristen yang tidak diberkati, ada banyak orang Kristen yang tidak melihat mujizat. Bukan masalahnya Tuhan pilih kasih, tapi mereka tidak belajar untuk berlari kepada Dia, menyerahkan semua beban, semua keletihannya kepada Tuhan, dan hidup di dalam kelegaan Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara hidup seperti itu. Percaya. Amen. Kalau Tuhan masih mengizinkan engkau hidup, Dia akan pelihara engkau, Dia akan berkati engkau, Dia akan melakukan mujizat bagi engkau, karena Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang luar biasa. Amen, nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya Tuhan ingatkan apa yang saya alami, ya. Sekali lagi, kita yang melayani lewat media ini, lewat TikTok ini, saya mau katakan, ya, saya berani berkata bahwa faktanya kita tidak dapatkan apa-apa, itu betul. Tapi Tuhan itu setia. Ya, itu sebabnya kalau saudara melayani kemudian mengharapkan gift, ya, saudara akan kecewa. Iya, akan kecewa. Tapi percaya bahwa Tuhan itu tahu memberkati, ya. Amen. Tuhan berkata setiap pekerja ada upahnya, harus mendapatkan upah. Ya, firman Tuhan berkata orang yang membajak harus makan dari tempat dia membajak. Firman Tuhan berkata jangan memberangus mulut lembu yang sedang membajak. Artinya Tuhan tahu kebutuhan kita. Yang kita lakukan adalah melayani Tuhan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan di live saya siapkan khotbah. Tugas saya berkhotbah. Yang memberkati saya adalah Tuhan. Tidak peduli ya apapun yang terjadi. Jadi jangan berharap gift dalam pelayanan. Percaya bahwa Tuhan punya banyak cara. Dan saudara, malam ini saya ingin bersaksi buat saudara, ya, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu memelihara kita. Tuhan itu setia.
Tuhan itu luar biasa. Nah, saya akan mengakhiri dengan kesaksian saya sendiri, saudara. Di room live saya ada banyak orang yang datang dan juga pergi. Ya, saya tidak ada masalah dengan seperti itu, karena ini media, saudara, ya. Tapi saya ingin bersaksi di room live saya, beberapa teman mungkin kenal, ada mamanya Angel, ya. Nah, ini saudara, dia bersaksi kepada saya bahwa ya dia WA saya bahwa dia menikah dengan seorang Muslim, dan Muslim itu sudah pernikahannya sudah cukup lama. Suaminya seorang haji, ya, dan anak-anaknya semua dia nikah secara Muslim, dan dulu dia masuk Islam, tapi kemudian dia kembali. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa ikuti live kita, dan itu pun tidak bebas, ya, karena kalau suaminya tahu, ya, dia dimarahi betul-betul. Jadi dia sembunyi-sembunyi. Tapi saudara tahu bahwa yang luar biasa, Tuhan, ini yang saya ingin bersaksi. Kita belajar. Jadi saya sendiri bersaksi bahwa saya sendiri juga belajar, ya. Kan saya belajar berserah kepada Tuhan. Ya, saya pergi untuk pelayanan ke Maluku Utara, perjalanan dengan iman, saudara-saudara, dan saya melihat Tuhan itu baik, ya. Nah, saya ingin bersaksi beberapa bulan, sudah mungkin 3-4 bulan lalu, satu hari saya berangkat pelayanan ke Maluku Utara, saudara-saudara. Waktu saudara-saudara kapal sudah jalan, ya, saudara-saudara, mendadak ini ibu ini WA saya, ya. Padahal waktu itu sudah jam 11, ya. Nah, biasanya kalau saudara tinggal di Manado dan naik kapal, ya, ke Maluku Utara, itu biasanya jam 10 begitu sudah tidak ada signal. Tapi malam itu ada signal. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin bersaksi, mendadak dia WA saya. Mungkin dia lihat di VT, biasanya saya buat VT, ya, waktu mau berangkat. Dia lihat di VT dan dia berkata, "Pak Pendeta lagi berangkat pelayanan, ya?" Saya bilang, "Iya." Dan dia berkata, "Pak Pendeta boleh minta nomor rekening?" Dan saudara tahu dia transfer saya uang 1 juta rupiah. Saya bilang, "Tuhan," padahal sudah jam 11 malam, biasanya signalnya hilang. Kemudian beberapa waktu, teman-teman yang aktif di sini tahu, ya, pasti Bella tahu, dia sudah tidak aktif lagi di media dengan kita. Dia sudah tidak hadir lagi, ya. Nah, saudara tahu bahwa kemarin dulu malam mendadak dia WA saya, "Pak Pendeta, saya sudah transfer untuk uang pulsa Pak Pendeta." Saya begini, kenapa saya ingin ceritakan ini, saudara? Hidup ini kita hanya berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita, orang lain mungkin tidak tahu, ya, tetangga, teman kita tidak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Dia tahu kebutuhan, dan dia mau kita, yang tadi saya bilang, dia mau kita beristirahat. Jangan stres dengan banyak hal dalam hidup ini. Percaya bahwa Tuhan pelihara engkau. Percaya Tuhan berkati engkau. Dia punya berbagai cara. Serahkan hidupmu, berlari kepada Dia. Saya bersyukur sekali lagi, media ini menolong kita untuk berserah. Ya, jangan biarkan segala hal-hal yang negatif menguasai hidupmu. Saya belajar, saudara. Saya sudah lebih tua, tapi saya sedang belajar. Saya mau tidak khawatir apapun. Saya tidak mau takut apapun. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya hanya mau memuji Tuhan. Saya mau lakukan yang terbaik. Saya berusaha yang terbaik. Saya melayani yang terbaik. Soal berkat itu datang dari Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia tahu pergumulan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Jangan khawatir, berserah kepada Dia, seperti yang saya selalu ajarkan kepada teman-teman yang hadir di room ini, yang kita doakan. Belajar untuk memuji Tuhan. Mungkin engkau belum lihat mujizat secara sempurna, tapi terus memuji Tuhan, terus tinggikan Tuhan. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Terima dengan iman mujizat, terima dengan iman berkat, terima dengan iman jawaban doa. Mungkin engkau belum lihat, tapi jalan, lari terus kepada Dia dengan iman. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang luar biasa.